Hai semuanya, selamat siang. Hari ini aku buat nastar. Jadi ini udah dipanggang selama 10 menit, baru nanti diolesin sama kuning telur. Terus ada yang beda tuh, pengen yang ada keju di atasnya. Gitu guys. Nah, kenapa kok bikin nastar? Ya, buat cemilan sendiri, nggak dijual. Buat cemilan sendiri. Aku tadi buatnya seperempat ya. Itu baru aku panggang satu loyang, jadi tinggal satu loyang lagi. Terus ada sisa adonan buat kastengel aja, karena ini selainya nggak cukup ya. Tak apa-apa wis. Nah, ini mau aku olesi sama kuning telur, tapi dia masih panas. Ya udah, nanti aja nunggu dingin. Nah, ini udah dingin, tinggal diolesi kuning telur. Olesan pertama tipis-tipis dulu. Aku ngolesnya 2 kali. Olesan pertama tipis-tipis, didiemin dulu 5 menitan, baru dioles yang kedua. Wah, itu bunyinya nastar yang udah matang. Ntar aku tunjukin juga ke kalian. Nah, ini yang pinggirannya udah aku olesin 2 kali. Tinggal ngasih keju. Ini juga ukurannya nastarnya itu gak kayak biasa yang aku bikin, jadi dia itu lebih besar ukurannya. Kejunya keju apa kak? Kejunya keju cheddar, craft cheddar. Biasanya aku kalau bikin nastar kan polosan ya, gak ada kejunya. Kali ini pengen yang pakai keju. Udah gitu aja. Nah, ini dia, tinggal dipanggang. Panggang lagi selama 15 menit sih aku. Sama kan udah dipanggang selama 10 menit. Wih, jadi tinggal masukin ke toples. Kosong. Tadi aku coba ya. Sekarang masukin ke toples. Wangi loh. Ini gak kayak biasanya aku bikin nastar, teman-teman. Biasanya aku bikin nastar tuh gak sewangi ini. Tinggal dimasukkan ke toples. Jadi 1 toples, sisa 1, nggak muat ya. Lumayan buat cemilan, jadi gak usah beli-beli kue-kue lagi di luaran gitu. Biasanya sih kalau aku segini nih ya, kalau lagi gak banyak makan nastar itu biasanya semingguan itu belum habis. Paling sehari makan 2 udah ini. Udah maksudnya bukan ini ya ngebatasin, karena kan
Bikin gendut loh makan nastar. Kalau banyak-banyak. Kalau biasanya kalau lagi gak diet itu bisa-bisa sehari 5 butir. Kan lumayan besar-besar. Udah jadi, alhamdulillah. Terus nanti bikin apa lagi buat cemilan stok di rumah? Ikutin terus vlog aku. Oke, sekarang mau unboxing paketan dulu. Tadi baru diantar sama kurir, agak siangan dikit. Nah, sekarang ini aku mau nyuruh My Bojo untuk membukanya karena ini adalah surprise kecil-kecilan. Nah, jadi ini itu isinya sepatu, teman-teman. Ini tuh isinya sepatu dan My Bojo itu tidak tahu kalau ini sepatu. Nah, kenapa aku belinya dia tidak tahu? Karena My Bojo itu tipe orang yang tidak mau beli barang ketika barang itu tidak benar-benar rusak ya. Jadi, nah kenapa aku mau beliin sepatu buat dia? Karena sepatunya itu yang lama ini ya, pinggirannya tuh udah lemnya ada yang kebuka gitu. Jadi aku ada niatan buat beliin dia sepatu. Jadi dia itu kalau aku tawarin beli barang apa, gak mungkin mau. Jadi memang harus kayak gini, mendingan dipilihin sendiri selera apa kata aku. Yang penting aku tuh tahu model cowok yang seperti apa yang bagus gitu ya. Aku beli aja tanpa sepengetahuan dia. Nah, akhirnya ini datang ya sepatunya, ya biar gantilah sepatunya yang lama udah usang gitu loh. Pinggirannya tuh juga lemnya, insole-nya itu ada yang copot juga. Ya udah, aku beliin dia sepatu baru. Ya kalau gak gini dia gak mau ini beli sepatu baru ya. Dia itu tipe orang yang cuek banget sama barang ya. Baju pun begitu, kalau masih bisa dipakai ya dipakai gitu, meskipun ya itu aja gitu. Beda dengan cewek ya, kebanyakan kalau cewek itu suka dengan barang-barang tiap bulan pasti beli ya. Tapi kalau cowok tuh kebanyakan cuek gitu sama penampilan atau sama barang-barang. Nah, ini notanya untuk harga sepatunya. Jadi sepatunya ini tidak seharga seperti yang di invoice notanya. Jadi ya seperti biasalah, kalau aku tuh carinya yang kualitas bagus tapi yang diskon. Gak mau rugi ya. Ya alhamdulillah, My Bojo seneng banget dibelikan sepatu baru. Ukurannya pun pas ya. Sebenarnya dia ukuran 8,5, tapi yang ada ukuran 8, tapi gak apa-apa deh. Nah, ini aku mondar-mandir ya. Ini aku antara mau lanjut bikin vlog apa enggak. Tapi aku hari ini malamnya aku mau ke pasar malam sambil beli ini lagi, kebutuhan buat kue lagi. Cuman masih mikir-mikir nih, masih bingung kira-kira apa aja yang mau dibeli, terus nanti kira-kira kemana lagi. Aku tuh tipe orang yang bingungan ya. Jadi sebelum keluar bener-bener dipikir matang-matang, habis dari toko kue kemana lagi gitu. Jadi biar biar pulangnya lagi ke kontrakan itu tepat waktu gitu. Nah, oke, sekarang siap-siap dulu mau keluar. Aduh, ini kameranya pakai jatuh juga.
Dan aku ini masih di kamar. Ternyata tadi aku mau ngajak My Bojo keluar, ternyata suami masih nunggu dulu 5 menit karena habis makan gitu, nggak enak perutnya ya. Nah ini aku udah tiba di pasar malam. Aku sekarang mau keliling-keliling dulu ke pasar malam. Nah ini aku bukan untuk jualan ya, tapi aku mau beli-beli. Cila gaya banget. Biasanya cari cuan jualan di antara perkumpulan ini ya, UMKM, tapi sekarang aku jadi pembeli. Nah, yang pastinya di sini banyak banget makanan, banyak banget kulineran, terus barang-barang yang mumer, pastinya sangat mumer. Nah, kali ini aku dari ujung ke ujung mau keliling-keliling, kira-kira beli apa yang cocok untuk aku makan gitu. Untuk informasinya, tempatnya ini di RSUD Malang, daerah Gadang, Jalan Kembar gitu. Nah, aku sebenarnya sudah tidak excited banget sih ya tentang pasar malam yang ada di seluruh Malang, karena semenjak menjadi penjual juga, jadi gimana ya, sudah gak kaget lagi. Kalau pertama itu aku excited banget ya, gembira gitu ngelihat pasar malam karena banyak orang jualan. Nah berhubung aku juga pelaku usaha yang ada di salah satu juga di antara mereka, jadi aku gak kaget lagi gitu. Kalau dulu nih, kalau di kotaku sendiri di Jember kan nggak ada pasar malam kan ya, hiburannya paling kemana? Kalau nggak ke mana itu daerahku, ke Galaksi ya, gak jauh-jauh dari mall lah atau kemana. Nah kalau pasar malam ini kan selain murah meriah kan banyak gitu ya, banyak yang jualan berbagai macam, ada aksesoris juga ini, terus ada kayak baju-baju murah-murah juga ada di sini gitu. Pastinya seneng banget kalau ke pasar malam itu ya. Nah ada lempar-lemparan sederhana yang dapat hadiah gitu-gitu, kulineran juga enak-enak. Nah ini My Bojo lagi mau beli kaos kaki karena memang dia kemarin itu cari-cari, ya udah nemu di sini sekalian beli. Lanjut seperti biasa, kalau udah ada bakso pasti mampir dulu, kita makan dulu lah gitu. Nah ini lanjut, ini malam setelahnya ya. Ini aku buat risol untuk oleh-oleh ya, untuk temen aku, kerabat aku yang kontrakannya itu dekat dengan kerjaan suami. Nah jadi aku mau bawa oleh-oleh risol ini, aku siap goreng gitu, nanti sisanya aku masukin di freezer. Jadi kalau pengen makan risol tinggal goreng gitu. Untuk resep risol ada kok di channel YouTube aku, videonya itu dicari sendiri deh ya. Nah udah selesai malamnya ini, tinggal istirahat ya setelah ke rumah temen. Nah ini aku sambil ngelihat youtuber orang lain juga ya, support juga, saling support. Nah ini aku di sini makan tahu bakso ya, tahu bakso yang aku buat sendiri, tahu bakso ayam. Aku pakainya itu paha ayam sama udang ebi yang aku rendam sedikit, jadi biar ada rasa udang-udangnya gitu. Ini enak banget kok, bumbunya juga simple, bawang putih sama penyedap, terus kasih sauri dikit, udah itu aja, tinggal dikukus, mantep banget pokoknya. Semenjak punya blender tuh loh, aku bahagia banget bisa bikin bakso sendiri di rumah gitu, jadi gak ribet-ribet lagi gitu. Nah hari ini lumayan capek banget, tapi
perutku lagi pengen makan, jadi ya udah deh ada sisa tahu.